Selamat malam teman-teman media semuanya. Terima kasih hari ini pada malam hari telah hadir memenuhi undangan Ruben karena ini merupakan hak jawab dari Ruben atas adanya preskon dari kuasa hukum S pada siang hari tadi. Ya, jadi kami mendengar bahwa dari pihak sana itu mengatakan bahwa kuasa hukum Ruben itu kurang cermat, ya, menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Jadi yang perlu kami sampaikan pertama-tama adalah kami sangat menyayangkan atas pernyataan dari kuasa hukum S yang mengomentari pekerjaan kami sebagai rekan advokat. Karena advokat itu punya kode etik yang tidak menilai, tidak mengomentari pekerjaan rekan. Ya, jadi saya selama ini, seingat saya, tidak pernah mengomentari pekerjaan dari kuasa hukum S maupun kuasa-kuasa hukum pihak lawan saya dalam berperkara. Ya, saya selalu fokus kepada argumentasi hukumnya, bukan mengenai masalah apa yang dilakukan oleh kuasa hukumnya. Jadi pada malam hari ini itu yang pertama kali kami ingin sampaikan karena kami mendengar kabar ada pernyataan bahwa kuasa hukum kurang cermat, itu dipublikasikan dalam suatu preskon dan kemudian dikatakan memberikan pernyataan yang menyesatkan. Ya, jadi ini kan suatu penilaian yang menurut kami sudah tidak sesuai dengan kode etik advokat. Ya, oke. Selanjutnya kami ingin membahas mengenai beberapa materi yang kami catat sebelum nanti teman-teman berkembang dalam pertanyaan. Apa yang menjadi materi preskon kuasa hukum S pada siang hari ini, ya. Jadi menurut klien kami dan juga menurut tim dan juga beberapa teman media, ada beberapa hal yang disampaikan pada preskon siang hari tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan akta kesepakatan. Saya tidak tahu karena saya juga belum lihat tayangannya apakah akta kesepakatan itu tadi dipertunjukkan apa tidak, tapi sekarang kami juga ingin kembali mempertunjukkan jika akta kesepakatan yang dimaksud adalah akta kesepakatan yang dibuat, ya, yang dibuat untuk mengatur segala sesuatu jika terjadi perceraian antara Ruben dengan S, maka inilah akta tersebut. Ya, ini akta tersebut. Terbang. Ya. Oke. Oke, sini. Ya. Jadi ini akta yang diberi nomor akta nomor 39 yang seperti sering saya sampaikan dan dibuat di hadapan notaris M. Khalid Arta SH. Jadi menurut informasi dari klien kami dan tidak pernah dibantah bahwa pemilihan notaris ini juga adalah pilihan dari S. Ya. Apa yang dituangkan dalam pasal-pasal yang ada di sini juga itu adalah sebagaimana yang diinginkan oleh S, meskipun memang kemudian disepakati oleh Ruben. Karena kalau tidak disepakati, akta ini tidak akan lahir. Ya, jadi yang kami mau sampaikan bukan menyesatkan ide daripada pembuatan akta ini bukan dari Ruben. Ya, termasuk hal-hal yang diatur di sini ketika disampaikan ke Ruben, ini sudah dalam keadaan yang seperti ini, tertata rapi. Hanya ada beberapa pasal yang ingin kami ubah dan disetujui juga oleh pihak S. Sehingga kedua belah pihak menyetujui, maka ditandatanganilah akta 39 ini. Itu yang pertama yang ingin kami jelaskan yang berkaitan dengan masalah akta. Kemudian mengenai masalah anak, ya. Jadi apa yang kami sampaikan bahwa seharusnya ketika terjadi perceraian, maka udah ada kesepakatan dalam 1 minggu itu, ya, anak-anak paling tidak itu sekurang-kurangnya 2-3 hari dalam seminggu itu akan berkumpul dengan Ruben Onsu. Jadi ini bukan kami menyesatkan, bukan kami tidak cermat. Jadi rekan-rekan boleh baca ini, saya kami garis bawah itu.
Ya, tapi garis bawahi. Apakah ada atau tidak kata-kata 2-3 hari dalam seminggu? Ya, tuh. Ya, kecuali jika 2-3 hari dalam seminggu itu tidak ada tertuang dalam Akta 39, boleh dikatakan apa yang kami sampaikan itu menyesatkan dan tidak cermat. Meskipun secara etik seharusnya dia membantah saja dalil yang disampaikan, yang dibantah dalilnya bukan kuasa hukumnya yang dikomentari, bukan pekerjaan kuasa hukumnya yang dikomentari, karena itu melanggar kode etik. Sudah ya? Ya. Belum? Jadi artinya ketika kami menyampaikan bahwa ada hak Ruben untuk berkumpul 2-3 hari dalam 1 minggu dengan anaknya, itu bukan omong-omong. Ya, itu ada faktanya. Ya. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah biaya anak. Ya. Memang di dalam akta ini ya ada suatu pasal yang mengatur biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai ke jenjang pendidikan tingkat tinggi kuliah menjadi tanggung jawab pihak pertama. Dengan syarat pihak kedua wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada pihak pertama dengan mendiskusikan terkait biaya yang diperlukan oleh pihak pertama untuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan ketiga anak tersebut. Itu ada di pasal 4-nya. Di poin 4-nya. Jadi artinya ya, dalam rumah tangga itu ketika masih dalam rumah tangga saja, ketika ada biaya-biaya untuk kepentingan anak, pendidikan anak dan pemeliharaan anak, ini lazimnya istri dan suami itu ngobrol-ngobrol dulu. Betul ya, diskusi-diskusi dulu. Ya, karena ini bicara mengenai masalah budget, ini bicara mengenai masalah anggaran. Saya kira tidak ada rumah tangga di Indonesia ini yang tiba-tiba istrinya ngomong, "Pak, saya sudah sekolahkan anak saya ke segini, uang sekolahnya sekian. Pak, saya sudah leskan anak saya, uangnya sekian." Tidak, pasti akan dibicarakan. Bagaimana kalau anak kita disekolahkan di sini dengan biaya seperti ini? Bagaimana kalau anak kita les ini biayanya seperti ini? Ya, betul ya? Apalagi kalau misalnya sudah terjadi perceraian. Ya, artinya suatu hal yang logis kalau misalnya kemudian karena anak itu ada dalam kekuasaan ibunya karena masih di bawah umur diberikan oleh Ruben, ya diomongin, perlu nggak anak kita nilai Mandarin? Biayanya seperti ini. Maka Ruben pasti akan menjawab, katanya kan kamu pinter bahasa Mandarin, ngapain dileskan lagi? Misalnya seperti itu contohnya. Ya, tapi apakah yang terjadi itu seperti ini? Tidak. Ya, teman-teman media sudah pernah mendengarkan suatu klarifikasi dari kami berkaitan dengan adanya suatu upaya untuk memframing bahwa Ruben itu dalam keadaan yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu berawal dari adanya debt collector. Ya, tapi kita sudah klarifikasi dan itu sudah lewat. Ya, sudah tidak perlu dibuka-buka lagi hal-hal yang lampau, ya. Tapi berawal dari adanya isu tentang debt collector itu kami sudah sampaikan dari mulai perceraian tidak ada diskusi tentang perlu tidaknya, berapa biayanya, tapi yang terjadi adalah ini adalah segini butuhnya. Bulan ini segini butuhnya. Dan nilainya teman-teman dan masyarakat bisa lihat sudah pernah kami sampaikan ratusan juta. 200 juta. 197 juta, ya. Bahkan biaya-biaya yang tidak seharusnya menjadi tanggung jawab Ruben lagi pun masih ditanggung jawab oleh Ruben, ya. Itu sudah pernah kami sampaikan, seperti asuransinya pun masih dibayar oleh Ruben, padahal sudah tidak terikat dalam perkawinan lagi, ya. Nah, jadi kalau dibilang tidak bertanggung jawab, di mananya tidak bertanggung jawab, ya. Uang tong sampah ada kaitan nggak? Uang plastik sampah ada kaitan nggak dengan pemeliharaan dan pendidikan anak? Coba masyarakat Indonesia yang saya yakin cerdas dan tidak memihak, coba sampaikan kepada saya apakah biaya pemeliharaan anak dan pendidikan anak itu ada nggak kaitannya dengan plastik sampah yang 9 juta per bulan? Nggak ada, dibayar sama Ruben. Ya, tapi apakah hak Ruben untuk bertemu berkumpul dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu itu diberikan? Tidak diberikan.
Ya, jadi ini yang kemudian menjadi sesuatu hal yang problem. Sebenarnya kalau misalnya semuanya dimusyawarahkan, semuanya didiskusikan dengan baik-baik, harusnya janganlah justru pada waktu telah terjadi perceraian kita ribut mengenai masalah ini. Orang-orang pada waktu proses perceraiannya yang ribut. Kita proses perceraiannya smooth, tenang, nggak ada riak, nggak ada gejolak. Justru sudah terjadinya perceraian, timbul gejolak, timbul informasi di sana, timbul isu di sana, timbul cerita seperti ini yang seharusnya sudah tidak tempatnya lagi membicarakan hal-hal seperti itu. Ya, nah ini ada bukti-bukti chat. Ya, nanti boleh setelah preskon ini minta ke rekan saya, bagaimana Ruben berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya itu melalui S. Jadi kalau dikatakan hubungi aja ibunya, yang itulah yang dilakukan oleh Ruben. Tapi apa jawaban daripada S? Langsung aja ke anaknya. Artinya S cuci tangan. Sebagai seorang ibu patut juga cuci tangan. Karena ada kata-kata langsung aja ke anaknya. Tapi ketika minta uang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, selama bertahun-tahun dari tahun 2024 itu, dia tidak menyuruh anaknya yang meminta. Dia yang meminta. Betul? Betul ya? Karena ada komunikasi juga. Chatting-chattingan bagaimana S meminta uang belanja, kan begitu. Sudah pernah kami buktikan. Kenapa gak anaknya aja suruh minta uang pemeliharaan, uang pendidikan? Pak, uang sekolah saya, uang les saya, betul tidak? Kenapa pada waktu Ruben ingin ketemu sama anaknya, baru mamanya ngomong, langsung saja ke anaknya. Tapi kenyataannya, menurut dugaan Ruben, handphone itu kan pasti tidak bisa 24 jam di tangan anaknya. Sehingga nanti bisa di cross check setelah klarifikasi ini di sini, ya itu berhari-hari kemudian baru ada balasan dari anaknya, ya ada berhari-hari baru Talia memberikan jawaban kepada Ruben. Jadi tidak pada saat di chat itu. Ya ini nanti boleh, setelah ini boleh diambil, ya. Nah, setelah ini, ya jadi ini ada buktinya. Jadi kalau dikatakan kalau mau ketemu anak langsung aja ke mamanya, loh, memang itu yang dilakukan. Tapi apakah itu dilaksanakan? Tidak. Karena ada satu argumentasi. Alasannya adalah anaknya nggak mau. Habis mau gimana? Anaknya nggak bisa. Seperti yang saya bilang itu, chatnya ada. Karena dikejar-kejar terus, akhirnya dia bilang langsung aja ke anak kamu. Apakah begitu? Ya, kalau misalnya kita sudah mengakhiri hubungan perkawinan kita dengan baik-baik karena tidak ada satu kesepemahaman, adanya perbedaan prinsip dalam mencapai kebahagiaan, tapi kan harusnya tidak merusak hubungan silaturahmi. Harusnya kalau berkaitan dengan masalah anak, ini masih domain berdua, masih domain ibu, masih domain ayah. Kalau bicara tentang anak, yang nggak ada kan kalau ini bicara tentang hubungan pribadi berdua. Tapi ini kan coba dikesampingkan, bersembunyi dari isu-isu debt collector lah, isu-isu nggak bertanggung jawab lah, isu-isu yang lain-lain, ya termasuk misalnya tentang rumah lah misalnya begitu, bahwa itu rumah bukan andil Ruben, lalu andil siapa kalau bukan andil Ruben? Yang kami ketahui itu adalah andil Ruben, dan itu bisa kita buktikan pada hari ini. Salah satu contoh misalnya, mana yang transfer ke ibunya? Ya, jadi kalau misalnya rumah itu bukan andil Ruben, lalu kenapa Ruben harus membayar biaya pengerjaan atas penyelesaian rumah itu yang baru-baru itu kepada, di sini kebetulan ke rekening ibunya kalau nggak salah, ke keluarganya. Kenapa tidak pembayaran? Kalau memang itu adalah pemberian, kenapa Ruben harus bayar untuk proses finishing? Ada beberapa bukti, ya nanti boleh diambil. Ya, ini yang kami sesalkan adalah ketika dikatakan ini tidak benar, tidak betul, itu ya artinya harusnya lebih bagus berkomunikasi dengan kita. Sama seperti kita surati, itu kan elegan. Kita surati. Cuma kenapa sampai bocor ke media? Karena ada berita-berita lagi yang mungkin beredar atau ada netizen atau apapun yang akhirnya rame lagi di media sosial, sehingga teman-teman
datang ke kantor saya hanya ingin memberikan informasi saja, karena kalau enggak teman-teman kan pasti, wah ini Bang Gunawan sombong banget nih, nggak mau dimintai informasi. Saya datang dalam posisi ketika teman-teman datang bukan preskon, bukan sengaja. Ini baru memang undangan preskon. Kemarin tidak, ya. Dan ketika ditanyakan ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah rumah, makanya kami sampaikan, ya, kami bahwa sedang bertulis surat karena di dalam perjanjian ini, ya. Enggak yang mengenai sepenuhnya itu, yang dikuasai sepenuhnya itu kan aja. Di pasal. Jadi di dalam akta ini nanti boleh dicek ya. Ada beberapa harta yang diakui bersama sebagai harta Wonogini. Jadi kalau harta Wonogini, walaupun andil satu orang, tapi boleh nggak kita klaim itu sebagai milik sendiri? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ruben juga nggak pernah menyampaikan bahwa itu adalah andil keringatnya sendiri. Selalu dikatakan itu harta Wonogini. Tapi kan ada pihak-pihak yang mencoba mengatakan bahwa itu adalah andil sendiri. Tapi dalam akta ini ditentukan bahwa itu disepakati adalah harta bersama selama perkawinan. Ya, di pasal 2-nya. Ya, ada harta bersama. Jadi nggak ada harta perorangan, nggak ada. Jadi kita tidak akan ribut dengan harta perorangan. Lucu nggak kalau misalnya kemudian Ruben ngeributin kalau memang di situ ada harta yang bukan harta Wonogini? Lucu. Sebaliknya, lucu nggak kalau S mempersoalkan harta yang dia tahu betul itu bukan harta Wonogini? Apa dong tanggung jawabnya Ruben untuk mengurusi harta yang bukan harta Wonogini? Apa dong kewajiban Ruben untuk ikut campur untuk harta yang bukan harta Wonogini? Betul ya? Because law is logic, hukum itu logika. Ya. Jadi di sini dikatakan dalam pasal 21-nya, para pihak setuju terhadap harta-harta yang akan disebutkan di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya penguasaannya kepada pihak pertama. Teman-teman, kalau misalnya ada kata-kata yang mengatakan bahwa sepenuhnya diserahkan kepada penguasaan pihak pertama, itu artinya apa? Setengah-setengah atau seluruhnya, baik fisik maupun dokumennya? Apa dong? Seluruhnya dong. Tidak setengah-setengah, karena sepenuhnya, bukan setengahnya. Di mana kita kurang cermat? Sepenuhnya, bukan setengahnya. Jadi kalau kita kemudian menyurati, meminta bahwa apa yang sudah diatur dalam perjanjian yang mereka kirim ke Ruben itu menjadi hak miliknya Ruben, Ruben bilang, ya karena sepenuhnya, lu serahkan juga dong surat-suratnya. Ini kan bukan mengenai masalah mau dialihkan atau mau diperjualbelikan, tidak. Ini mengenai masalah Ruben menagih haknya, menagih apa yang sudah diatur dalam perjanjian, penyerahan sepenuhnya. Ya, jangan dibawa ke sana kemari. Ya, dan di pasal 4-nya, ya, di pasal 4-nya sudah ada cuplikannya tadi itu. Ya, dikatakan di sini, atas pembagian harta bersama tersebut, maka harta yang telah dibagi menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak secara langsung dan seketika diserahkan penguasaan fisiknya setelah perjanjian ditandatangani. Boleh di capture. Ini bukan karangan, tapi ada di sini. Ya. Oke, ini dia yang udah besarnya. Oke, teman-teman. Udah? Ya, nanti kalau kurang jelas boleh diambil lagi. Tapi di sini dia pasal 4-nya jelas nih. Ya, atas pembagian harta tersebut, maka harta yang telah ya dibagi masing-masing menjadi hak dan penguasaan masing-masing sepenuhnya. Wajar nggak kalau kata-kata diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan pihak pertama, misalnya kalau memang itu menjadi bagian dia, pasal 4-nya mengatakan atas pembagian tersebut langsung dan seketika penguasaannya setelah penandatanganan perjanjian ini, kemudian kita belum terima dokumen-dokumennya, udah 2 tahun, wajar nggak kalau kita minta? Kalau misalnya kemudian
rekan yang menjadi kuasa hukum S itu berbeda pendapat dengan kami, karena mungkin dia menafsirkan ada hal-hal yang berbeda dengan apa yang kami pahami di dalam akta ini, jangan hakimi kami, jangan nilai dan koreksi pemikiran kami, karena itu melanggar kode etik. Ya, hah? Belum, ini belum selesai nih klarifikasi kita. Ya, nah, jadi tadi saya dengar bahwa ada dikatakan bahwa S itu hanya mendapat satu buah rumah. Ya, ini saya bacakan ini, ya, pasal 2-nya. Para pihak setuju terhadap harta-harta yang akan disebut di bawah ini akan diserahkan sepenuhnya penguasannya kepada pihak kedua. Jadi kalau tadi pihak pertama Ruben, ini pihak kedua, berarti S. Apa saja yang menjadi hak pihak kedua itu, S itu, saya bacakan, nanti boleh diambil gambarnya. Ya. 1, sebidang tanah seluas 880 meter di Jalan BDN 1 nomor 11 Blok A Persil 13 RT 010 RW 011 Kelurahan Cilandak Barat. Ya, sebagaimana yang diatur dalam sertifikat hak milik nomor sekian atas nama Ruben Samuel Onsu. Kedua, sebidang tanah seluas 307 meter terletak di Jalan Cempaka 3 nomor 22 RT 004 RW 011 Kelurahan Bintaro. Ini aja sudah membantah kalau dikatakan hanya 1. Ini sudah 2. Apakah ada yang lain? Ada. Ya, ada yang lain. Ya. Sebuah kendaraan berupa mobil merek Mercedes-Benz tipe Vito Tourer, ya, Lomben dengan nomor polisi disebutkan. Sebuah kendaraan berupa mobil Wuling, sebuah kendaraan dengan merek mobil Toyota, ya, sebuah kendaraan berupa mobil merek Toyota lagi, sebuah kendaraan berupa mobil merek BMW. Di mana satunya? Kalau misalnya kemudian, ya, kalau misalnya kemudian rumah-rumah yang dipilih oleh S, ini kan yang ngatur kan, yang milih kan S, patut diduga seperti itu. Ya, bukan kita yang pilih, bukan Ruben yang pilih, karena ini datang dari sana. Harusnya kalau memang nggak mau dibebani dengan yang namanya itu kewajiban-kewajiban, tos-tosan aja, yang milik Ruben untuk Ruben, yang milik Sarwendah, milik Sarwendah. Kenapa kok dia mau minta yang milik Ruben Onsu? Pasti kan patut diduga karena nilainya. Itu kan rumah yang baru yang dibangun, yang di Cilandak itu. Padahal nama Ruben Onsu, kenapa nggak, udahlah Ruben, itu kau yang teruskan, buat kamu, ini buat saya yang aman-aman aja, bisa nggak? Bisa. Atau ada cara yang lain. Kalau memang misalnya mau dibagi harta gono gini itu, dia press saja berapa artinya itu harta kekayaan yang tidak dibebani kewajiban lagi, dan berapa yang dibebani kewajiban. Tinggal sepakat, siapa yang akan menyelesaikan kewajibannya, berapa sisa kewajibannya, dijual. Jadi kalau orang yang bertanggung jawab itu misalnya si Ruben, maka sisa kewajiban itu ya dibagi 2, 50-50, diambil dari aset yang ada. Bisa nggak seperti itu? Bisa, semua orang biasanya seperti itu supaya nggak ada lagi camputan. Tapi ini tidak, dia mau itu Ruben yang lunasin. Manusia kan biasa ada up down-nya, betul tidak teman-teman? Siapa sih orang yang nggak pernah naik, nggak pernah turun? Ya, jadi ketika Rubennya lagi turun, misalnya ada hal-hal yang membuat dia tidak memiliki kemampuan, misalnya untuk membayar, ya, andaikan seperti itu, misalnya ini kan hal-hal yang wajar saja, bisa diperhitungkan, nggak perlu dirame-ramein, nggak perlu untuk mencoba di framing bahwa dia lagi kondisi yang seperti ini. Ngapain sih kita menjelekkan mantan? Udah selesai, udah ada aktanya, semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Cuma di sini dikatakan penguasaan sepenuhnya langsung seketika pada waktu perjanjian telah ditandatangani. Kita minta, dibilang nggak cermat, karena harus ada kewajiban-kewajiban. Ya itu pilihannya dia. Ya, jadi inilah yang kami sayangkan, ya. Sementara
hingga hari ini Ruben mengalami kesulitan untuk bertemu, untuk berkomunikasi dengan anaknya. Ya, jadi inilah yang bisa kami sampaikan kepada kita semuanya dan juga kepada masyarakat yang mungkin menyaksikan apa yang menjadi preskon kuasa hukum S. Jadi kami katakan bahwa kami tidak menyesatkan. Ya, semuanya ada buktinya. Dia ada bukti, kita juga ada bukti. Jadi kalau misalnya kita sama-sama buktikan, berarti kan ini suatu hal yang normal dalam satu argumentasi hukum. Ya pasti saya akan berpijak dengan aturan-aturan dan klausul-klausul yang saya lihat dari kacamata klien saya dan dia juga dari kacamata kliennya. Itu suatu hal yang wajar. Tapi nggak pernah saya bilang dia menyesatkan. Nggak pernah saya bilang dia itu kurang cermat. Itu menilai berarti namanya. Saya tidak boleh menilaikan saya. Itu kebebasan dia untuk berpikir dan berstrategi. Ya, jadi saya sangat kecewa sekali ketika dia mengatakan bahwa kita, yang saya dengar dari teman saya, dan saya kurang cermat lah. Ada yang menyesatkan tidak sesuai dengan fakta. Sekarang saya tanya teman-teman pada malam hari ini, ada nggak yang kami sampaikan yang tidak ada faktanya? Ada nggak hal-hal yang kami sampaikan ini yang bertentangan dengan faktanya yang tidak didukung oleh bukti dan landasan hukum? Tidak ada. Ya. Jadi semoga kedepannya semakin bijak, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Sempurnaan itu hanya milik Tuhan. Ya, jadi harusnya kalau bercerainya aja sedemikian ademnya, kenapa setelah bercerai kok jadi semakin nggak adem gitu loh? Ya, kenapa nggak dipenuhi aja apa yang menjadi isi perjanjian ini? Sebelum kita bicara mengenai masalah harta, yang diatur pertama apa? Jadwal untuk berkumpul Ruben dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu. Itu di pasal atas. Sistematikanya kan seperti itu. Ketemu dulu Ruben 2-3 hari sama anaknya, baru kita bicara mengenai masalah biaya, baru yang lain-lain. Ini kenapa lompat-lompat gitu? Ya, kenapa manusia lompat-lompat? Saya kira untuk sementara ini dulu yang kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya.